Barreskrim Polri menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Ayah Brigadir Joshua pun meminta kepada Polri untuk memulihkan nama baik putranya. Mabes Polri telah menghentikan penyidikan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Menanggapi hal ini, ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat meminta nama baik almarhum anaknya segera dibersihkan dari tuduhan pelecehan tersebut. Bersama pengacara, keluarga telah menyusun 4 tuntutan pemulihan nama baik agar tidak menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Kalau tidak salah ya ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pemulihan nama baik. Yang kedua, rumah yang di Duren 3 dijadikan sebuah museum. Diangkat anak kita ini, nama anak kita menjadi seorang pahlawan di kepolisian. Dan yang terakhir, dikompensasi terhadap orang tua almarhum. Keluarga Brigadir Joshua saat ini terus menanti perkembangan kasus pembunuhan anaknya yang menyeret Irjen Verdi Sambo dan berharap semua tuntutan dapat segera dikabulkan. Ya pemirsa, ada kejanggalan lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yaitu transaksi perbankan yang masih terjadi dari akun pribadi Brigadir Joshua. Hal ini diakui terjadi oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua setelah dikonfirmasi oleh PPATK dan juga kepolisian. Rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Verdi Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Bukan diduga lagi, orang udah mati orangnya tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan tuh, ini kan kejahatan perbankan dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Aliran dananya berapa itu, Bang? Hah? Aliran dana yang masuk, Bang? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa, Bang, nominalnya? 200 juta. Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Baradae akan dilindungi 24 jam penuh selama masa tahanan. Sementara permohonan perlindungan yang diajukan istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditolak LPSK. Keputusan menjadikan Barada Richard Eliezer atau Baradae salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat Brigadir J sebagai justice kolaborator disepakati seluruh komisioner LPSK. Lembaga tersebut akan melindungi saksi pelaku setelah bersedia mengungkap misteri pembunuhan Brigadir J. LPSK akan menempatkan orang untuk menjaga Baradae di tempatnya ditahan. Rutan Barreskrim Polri selama 24 jam pengawalan untuk memastikan kegiatan yang diberikan kepada Baradae selama di tahanan. Kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment, di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Sementara itu LPSK menolak permohonan perlindungan kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Penolakan dilakukan sebab Putri tidak kooperatif selama LPSK melakukan asesmen. Putri Chandrawati kebingungan ketika diperiksa dan seolah-olah tidak tahu terkait peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. LPSK curiga permohonan perlindungan bukan diajukan Putri melainkan pihak lain yang ingin agar istri Verdi Sambo itu mendapat perlindungan. Sehingga dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J semakin kuat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengacara Baradae mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk mengajukan psikolog bagi pendampingan Baradae dalam penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyiapkan 30 jaksa untuk persidangan pembunuhan Brigadir Joshua atau Brigadir J dan menjamin akan bekerja secara profesional. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri Senin. Kedatangan pengacara Baradae ini untuk mengajukan psikolog bagi kliennya. Psikolog ini diperlukan untuk memenuhi hak pendampingan kliennya dalam penyidikan. Kehadiran psikolog ini juga terkait dengan materi penyidikan dan menegaskan bahwa Baradae tidak berniat membunuh Brigadir J dan hanya menjalankan perintah atasannya, Irjen Verdi Sambo. Penyidik merespon, hari ini saya datangkan ahli psikologi untuk klien kami. Kami sampaikan bahwa ada beberapa fakta yang terjadi bahwa tidak ada niat dari saudara kami, adik kami ini, RE, untuk melakukan tindak kejahatan. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan SPDP dari Barreskrim Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. SPDP tersebut atas nama tersangka Irjen Pol Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, dan KM. Pihak Kejaksaan Agung juga sudah menyiapkan 30 jaksa dari Jampidum Kejaksaan Agung untuk mengawal kasus ini. Kita sudah menerima SPDP dan kita sudah menunjuk jaksa sebanyak 30 orang. Koordinasi awal sudah dilaksanakan, koordinasi awalnya. Karena belum ada berkas perkara, jadi saya belum bisa banyak bicara. Ya. Itu aja. Pihak Kejaksaan Agung menjamin ke-30 jaksa yang ditunjuk akan bekerja secara profesional dan mengawal kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo hingga ke meja hijau atau persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Saat ini sudah terhubung langsung dengan jurnalis Ayu Pratiwi di Barreskrim Polri. Selamat sore Ayu, mengenai permintaan dari kuasa hukum Brigadir J soal pendampingan psikolog, apakah sudah diberikan oleh penyidik? Selamat sore Wilson dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu kepastian dari Barreskrim apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terkait Baradae dan juga Irjen Verdi Sambo. Diketahui bahwa Irjen Verdi Sambo sudah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 lalu dan Baradae sudah dilakukan pemeriksaan juga tepatnya kemarin 15 Agustus 2022 dan hingga saat ini kami masih menunggu apakah Ibu Putri juga akan dilakukan pemeriksaan dan kami juga masih terus berupaya untuk mencari informasi bahwa Ibu Putri akan diperiksa di Barreskrim ataukah di Makobrimob. Sementara itu juga berujung dari insiden polisi tembak polisi ini mengakibatkan antusias masyarakat dan kecintaan masyarakat tinggi terhadap Polri. Tadi kami melihat ada aksi damai masyarakat cinta Polri yang digelar oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan juga para pemuda dari Jabodetabek. Aksi ini digelar dengan tujuan mahasiswa membuka orasi dan membukakan dukungannya kepada Polri bahwa mahasiswa dan juga para masyarakat khususnya di Jabodetabek mendukung dengan tindakan yang dilakukan oleh Kapolri. Maka dari itu masyarakat terus berharap agar Kapolri bisa melakukan langkah tegas dengan membersihkan Mabes Polri agar seluruh mafia yang ada di internal Mabes Polri menjadi tidak ada. Sementara itu juga kami dapat menginformasikan bahwa tadi aksi dari mahasiswa berjalan dengan tertib dan tidak ada kerusuhan. Wilson. Terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dugaan suap yang dilakukan pihak Verdi Sambo kepada staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin siang. Dalam keterangannya, pelapor menyebut seorang diduga suruhan Verdi Sambo memberi staf LPSK 2 amplop berisi uang, namun ditolak. Dugaan suap yang dilakukan pihak Verdi Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dilaporkan ke KPK. Tim Advokasi Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi Senin siang. Pelapor mendatangi Gedung Merah Putih di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, dugaan suap tersebut terjadi pada saat LPSK sedang memproses permintaan perlindungan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pelapor menyebut staf LPSK ditemui seorang berseragam hitam abu dengan membawa 2 amplop coklat berisi uang. Namun amplop yang disebut titipan dari bapak tersebut ditolak oleh staf LPSK. Kita mencoba melakukan penyuapan
yang dilakukan oleh salah seseorang ya dari stafnya Ferdy Sambo di ruangan Ferdy Sambo, ya, ruangan tunggu Ferdy Sambo di Kadif Propam pada tanggal 13 Juli yang lalu terhadap kedua pegawai PSKK perlindungan saksi ya, perlindungan saksi dan korban. Para tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti berupa berkas bukti pelaporan kepada pengaduan masyarakat KPK. Pelapor berharap laporan tersebut segera diterima dan diproses oleh KPK. Namun KPK menyatakan masih akan memeriksa kembali laporan tersebut. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan tersangka mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Komisi 3 hendak meminta penjelasan detail Kapolri terkait dengan kasus ini. Disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar Supriyansa. Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 23 Agustus 2022 mendatang. Ditegaskan sejak awal terkuaknya kasus tersebut ke masyarakat, DPR khususnya Komisi 3 terus memantau perkembangan dari kasus ini. Komisi 3 pun mengapresiasi langkah Kapolri dalam menangani kasus ini, termasuk dengan membuat tim khusus untuk mengungkap fakta serta mendalami kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan lebih-lebih. Yang pasti ini adalah tanggal 23 merupakan momentum bagi anggota Komisi 3 untuk bertanya sekaligus menanggapi dengan beberapa hal yang dialamatkan kepada Komisi 3 terkait dengan Brigadir J itu. Pemirsa, MNC News Now masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya bersama rekan saya, Aprila Putri. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.